Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'il mursalin sahabah wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa liwalidayhi masyayikhi wa manawaina kulli niyatin salihah wa liqada'i hajatina bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amattana bi asrarihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul lan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl fayaqulun bal tahsudunana bal kanu ya la yafqahuna illa qalila. Kul ngucapo sira Muhammad jawaban ya asyrafal khalqi, ya makhluk yang paling mulia. Lahum, orang-orang munafik yang tidak mau baiat di Hudaybiyah. Sekali lagi ya, ketika juru rundingnya Islam Sayyidina Utsman 3 hari tidak balik dan ada berita dibunuh, sehingga Nabi Muhammad akhirnya membaiat 1.400 orang yang memang niat umroh, tapi direspon oleh orang Quraisy dengan perang. Tapi sebagian orang-orang yang munafik tidak mau baiat, yang disebut baiatur ridwan. Jadi memang niatnya umroh dan tidak bawa senjata. Tahun ke-6 Hijriah. Tapi orang Quraisy sekali lagi ngeresponnya dihadapi dengan perang, dan ketika di Hudaybiyah yang 40 km masuk Makkah dihadang betul, tidak boleh masuk Makkah, terjadilah perjanjian. Itulah perjanjian Hudaybiyah Misak. Di Quran itu ada 3 kata yang bisa diartikan perjanjian. Satu ahdun, wa'dun, dan misak. Khusus kata misak itu hanya untuk perjanjian dengan non-muslim. 1, 2, perkawinan. Jadi perkawinan itu tidak digunakan kata wa'dun atau ahdun, tapi misakun ghalidha. Jadi perjanjian suami istri itu perjanjian yang sangat kuat. Makanya jangan sampai cerai. Lek tambah mana oleh lek wani. Nah, sito durung. Makanya itu perbedaan-perbedaan yang harus diperhatikan. Kalau janji biasa innal wa'da kana mas'ula ahdun. Kalau sudah kata misak itu biasanya digunakan untuk orang non-muslim, kayak ini Misakul Hudaybiyah. Ketika Nabi bersama orang-orang non-muslim di Madinah, ya dengan orang-orang yang tidak Islam, ya sebagian Islam tapi dengan berbagai suku, berbagai keyakinan, kan juga disebut Misakul Madinah, perjanjian Madinah. Yang perjanjian Madinah itu bisa dijadikan dasar bentuk negara. Yang Nabi juga tidak menamakan negara-negara Islam, tidak. Hanya bisa dilihat bahwa di Madinah itu ketika Nabi
mengatur ya, mendesain tatanan dengan non-muslim dalam sebuah bentuk bangsa itu pluralitas, kebinekaan, ummah wahidah. Jadi perjanjian itu disebut ummah wahidah, ummah itu kan bangsa. Jadi di Quran kata ummah itu bisa diartikan bangsa, di hadis juga begitu. 47 pasal perjanjian Madinah itu hadis. Jadi dasar bahwa Nabi mendirikan negara Madinah itu sangat kuat. Walaupun belum seperti negara sekarang. Tapi bahwa ciri-ciri pokok hubungan antara agama, antar kekuatan, ya sampai disebut yang satu bayar jizyah ya, upeti, yang satu bayar zakat podoi. Jadi hak warga negara sama. Makanya itulah Bhinneka Tunggal Ika seperti persis Pancasila. Nah, dari sinilah orang yang masih mempertanyakan negara Pancasila katanya tidak Islam itu goblok alias GBL. GBL itu goblok, tidak ngerti sejarah Nabi. Katanya ikut Nabi. Lah Nabi sendiri juga waktu di Madinah tidak menamakan negara Islam. Saya berulang-ulang menyampaikan ternyata negara Islam itu dari mereka menafsirkan kata asilmu di surat Al-Baqarah 208. Udhulu fis silmi kafah. Asilmu dari negara Islam itu tidak ada dasarnya alias goblok. Satu pun kitab tafsir tidak ada yang menafsirkan asilmu negara Islam. Asilmu itu adalah memurnikan tauhid. Biasanya malah wong sing kereng-kereng ngene ilmune didik. Wis didik keminter sombong. Wis ya. Wonge elek sisan ngono, kuaku ngono modele. Pokoke wae. Bonek lah. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lan tattabi'una. Jadi ketika sudah pulang kan 3 hari di Hudaybiyah, kemudian pulang ke Mekah, ke Madinah, kemudian Umar bin Khattab bolak-balik yang selalu ekspresif, tukang takok, Kanjeng Nabi, poin-poin perjanjian Hudaybiyah itu kita kan kalah. Tapi menurut panjenengan apa itu menang? Iya, turun ayat inna fatahna laka Fatham mubina. Allah yang jawab bahwa itu fatham mubina, kemenangan. Walaupun nunggu 2 tahun, Nabi setelah pulang Hudaybiyah itu kan baru 2 tahun kembali, malah perang Khaybar dulu. Dan memang sapa sing gelem baiat ridwan itu nanti ghanimah akeh, itu perang Khaybar. Nah ini orang-orang yang munafik tidak gelem ikut baiat Nabi, bahkan yakin Nabi akan sedo, ya karena di Mekah beliau tidak nggawa senjatanya 1.400, di Mekah itu nggone wong ribuan wong asli Quraisy, dan bahkan munafik-munafik ini menginginkan Nabi dan sahabatnya sedo. Tapi ketika alhamdulillah Allah memberikan kemenangan tanpa terjadi perang, perjanjian tok. Ya, dan turunlah ayat inna fatahna laka fatham mubina. Mereka akhirnya juga butuh ghanimah gitu loh. Nah, ketika mau perang Khaybar oleh Nabi dilarang karena ayatnya turun. Lan tatabiuna. Enggak boleh lan itu tidak akan pernah. Lek lam kan belum. Belum kan sekarang. Nanti sore, kalau la kan tidak, lan itu kapanpun tidak akan, tidak boleh. Ini ayat turun, lan tidak ikut. Ayat tatabiuna fil khuruji ila Khaybar. Bab ini nanti hubungannya dengan ghanimah, ya fulus. Jadi ghanimah yang akeh, lah itu hanya diperuntukkan orang-orang gelem baiat di Hudaybiyah itu. Ya. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah diperintah Allah baiat, walaupun tidak nggawa senjata, niatnya memang
Umroh nggak gue apa-apa, sing digawa kan unta, sapi, kambing untuk kurban. Tapi kalau memang diperintah Allah perang, maka disitulah di Hudaybiyah itu berarti ada dua hal. Satu perjanjian Hudaybiyah, dua bayatul ridwan. Bayat kalau memang diserang betul oleh orang Mekah, harus cancut tali untuk rawe rantas, malang potong. Ternyata beberapa munafik nggak gelem. Tapi ternyata ketika kembali ke Madinah dan akan perang Khaibar dan Nabi memberi isyarat nanti ghanimah akeh, mereka pengen melok perang. Ya, biasa urusan ini kan urusan pesek, urusan fulus, urusan panganan atau ghanimah. Rendah, tidak boleh. Ya. Kadzalikum kaya mengkono ucapan as-sadir yang metu minni saka ingsun. Jadi Kanjeng Nabi itu kan dawuh Gusti Allah. Qala Allah min qablu, qala Allah min qablu sebelumnya Allah sudah mengingatkan sapa sing gelem bayat di Hudaybiyah. Ya nanti kalau ada perang dan ternyata dimaksud perang Khaibar oleh bagian, tapi sing enggak melok ya gak oleh apa-apa. Sebelumnya sudah ayat seperti itu. Nggih. Min qabli marjina ilaikum. Ya. Biarlah tatabiuna ya. Bahwa pesan Allah, wasiat Allah sapa sing enggak gelem bayat ya ndak boleh ikut. Setelah itu kalau ada peperangan dan ada hubungannya dengan ghanimah enggak oleh. Wa bi anna ghanimah Khaibar liman. Lah ini. Karena ghanimahnya perang Khaibar setelah Hudaybiyah liman syahida, yang bersaksi, yang hadir dan mau berbaiat, baik misak Al-Hudaybiyah perjanjiannya maupun baiatnya, itu dua hal. Laisa orano iku lewerihim. Jadi sing ndak gelem terutama mereka ikut soal Hudaybiyahnya, poin-poin itu mereka ikut bersaksi lah. Tapi baiatnya kan ndak mau mereka, munafik ini. Ya. Laisa iku lewerihim liyane sing bayat ridwan minha saka ghanimah apa nasibun bagian nasib itu bagian bal fayaquluna maka padha ngucap sapa wong akeh munafik iku lil mukminin inda simai hadzan nahyi, ketika terjadi larangan ya, arep matur Kanjeng Nabi langsung kawani, mereka ngomong sesama orang Islam. Apa komentar orang munafik yang dilarang ikut perang Khaibar? Mereka itu perang niati, orang perang niati golek ghanimah. Kan biasalah. Orang semua kan ibadah, perang pun kan ibadah. Apakah orang ibadah itu krana Allah? Ya ndak. Karena suka sak bungkus ya ono. Ya, itu kalau hari Jumat. Karena peseknya punya ya. Jadi mereka komentar laisa rono apa dzalika nahyu hukmullah. Sahabat Nabi sampean dibujuki Muhammad itu bukan dari Allah, itu karangane Muhammad dewi. Biasa. Nabi Muhammad itu tidak mungkin dawuh kecuali itu mesti sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mungkin berbuat karena hawa nafsu Nabi Muhammad. Ya. Laisa nahyu hukmullah, bukan hukum Allah. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat-sahabat Nabi itulah. Muhammad itu kan pembohong. Ya, boleh-boleh gitu toh. Kadzab. Bahkan mereka yang paling zalim memberi identitas Nabi Muhammad rajulun
Majnun. Tapi yang paling hebat Kanjeng Nabi itu tidak marah. Ya. Sekelas alus meneng. Ya. Lek makrus iku keras rada. Dilone wong gendeng langsung nyandak watu. Lek asmi kan jadi rada halus. Asminya dilone wong gendeng muring-muring. Nabi Muhammad EGP emangnya gue pikirin. Itulah kesabaran Nabi Muhammad itu di antara Nabi paling tinggi. Ya. Nabi Musa kan ya ana putus asa nih. Gusti, ya lu pindah Jumat ke Sabtu, ternyata Sabtu nggih mboten gelem ibadah kali kula. Golek iwak ya napa? Nek panjenengan badhe nyiksa sampe nyiksa ngono to. Kula pun putus asa, itu kan bahasa putus asa. Kesabarannya habis. Kunu qiradatan khasiin, ya sudah. Nabi Nuh walaupun 950 tahun jadi berdakwah aja 950 tahun alfasana ila khamsin. Tapi jika ada putus asa nih Gusti makin hari tidak makin dekat, makin ila bu'dan ya napa pun kula pun putus asa terserah panjenengan bersiksa umat kula monggo. Ya wis engko disiksa banjir gede gawe perahu dhisik. Pada itu kering betul. Gawe perahu setiap ditakoni akan ada banjir besar. Dianggap wong gendeng to Nabi Nuh. Jadi namanya gawe perahu bendino dikencingi, dipirai. Tapi kan hampir semua putus asa Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Muhammad. Jibril, kamu bantu itu orang Taif sudah keterlaluan itu. Sampaikan bahwa aku Allah rela untuk membinasakan orang Taif yang wong ngundang katanya hijrahlah ke Taif. Ternyata lebih sadis, lebih dolim dari orang Makkah. Itu udah berlebihan. Tapi dengan catatan lek Muhammad juga berkenan. Loh, Allah tidak maksud Nabi Muhammad. Tapi ketika Jibril datang, apa yang terjadi di luar dugaan? Jibril ya ditungakni wa ilah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya. Jadi ya nanti kalau ndak bapak ya anak lah yang mlebu Islam. Ya. Biarkanlah mereka saya dilempari batu aku ndak marah. Aku itu satu Jibril, pokoknya Allah tidak marah kepada saya. Bahwa saya itu belum berhasil mengislamkan semua orang. Nabi Muhammad kan ada kebablasan kadang. Padahal Allah tidak ingin semua orang masuk Islam itu tidak, keliru. Apakah Allah ingin semua masuk Islam? Tidak. Allah dalam surat Taghabun itu kan wallahu minkum kafirun wa minkum mu'min. Allah ingin sebagian manusia itu tetap kafir supaya neraka ono sing nganggoni. Dan Allah memang menghendaki sebagian manusia itu mukmin. Jadi itu takdir Allah. Jadi kalau Abu Jahal Abu Lahab ya sudah ditakdir memang nih penghuni neraka, dipaksa oleh itulah la ikraha fiddin. Fadzakir innama anta. Kanjeng Nabi kepoingin. Termasuk itu yang goblok-goblok. Al-Fatir 22 itu dalile tahlil bid'ah itu. Itu kan dalilnya tidak boleh memaksa Nabi Muhammad. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Muhammad kamu tidak bisa membuat orang kuburan mendengar. Tinggal dalil akhirnya berdasarkan terjemah bahwa tahlil ora teko khol juga bid'ah. Lu ayat itu man fil kubur itu sapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Ayat itu mengingatkan Nabi Muhammad bahwa Abu Jahal, Abu Lahab itu sudah ditakdir neraka. Gak usah kamu terlalu maksa, gak bisa. Kok akhirnya aduh jadi dalili bid'ah. Undungane sesama muslim kok akhirnya dosa bid'ah itu ya ngaji ini durung tutup lah. Nah disinilah ya, kembali pada fayakuluna ya komentarnya, aku gak oleh merah Khaybar.
Abu Bakar, Utsman ngomong Nabi Muhammad itu karangane Muhammad dhewe. Bal tahsudunana. Bahkan mereka itu wong sing drengki hasud. Dan yang menarik di Quran kata hasud itu hasad itu hanya 5 kali. Wa min hasidin tidak hasad. Hanya 5 kali. Padahal menungso itu akeh sing hasud. Itu yang menarik. Itu artinya ya orang-orang yang tidak punya sifat iri hati itu orang hebat, sedikit sekali. Ya memang kalau dihubungkan dengan Islam yang orientasinya kualitas itu ya tetap illa qalila yang berkualitas itu ya kayak di Indonesia 90% muslim sing taat kan hanya 38%. Sing 52% kan Islam KTP. Mulai Jakarta sampai Papua, apalagi Papua. Apakah orang Jakarta semua poso ya enggak itakok iku si Haji. Tonggomu poso kabeh. Kabeh? Enggak mungkin. Enggak mungkin lah. Surveinya hanya 38%. Ya bukti ini warung kopi payu ndak jean ngono wae lah. Warung kopi ora rame. Sing penting kan dudu poso nih, sing penting melok riyo. Jadi kata hasud itu hanya 5 kali. Wa min hasin. Ini termasuk ini batah sudunana ala nusyariyakum fil ghanaim. Jadi itu bukan keputusan Allah. Sampeyan iku iri hati dengan kami supaya kami tidak dapat ghanimah. Ghanaim itu jamak dari ghanimah. Dan memang niatnya golek ghanimah. Ya persoalannya mengapa waktu di Hudaybiyah kamu ndak gelem baiat? Memang ghanimah Khaibar itu diperuntukkan orang yang melok baiat. Ya. Fakultum maka ngucap sira innallaha sedunia Allah iku hakama mutusi ngukum Allah bitah sisi ahli Hudaybiyah. Memang ini terjadi perang Khaibar setelah pulang dari Hudaybiyah itu Allah memutuskan orang yang dapat ghanimah sing oleh melok perang Khaibar memang diperuntukkan kepada mereka yang gelem baiat. Ahlil Hudaybiyah bi ghanaim Khaibar wa yamnauna minha. Jadi semua keputusan Nabi yang sebenarnya ikut Allah itu oleh mereka tetap dikatakan itu kebohongan. Itulah yang terjadi, balkanu la yafqahuna illa qalila, bal bahkan kanu ono sapa munafik apa iku la yafqahu ora faham. Ora faqaha itu bermakna fahima sebenarnya. Illa qalila, hanya sedikit sekali orang-orang munafik itu yang akhirnya sadar. Ya. Nah, kata faqaha itu fikih. Itu di Quran kita hitung 20 kali. Tapi yang menarik, kata faqaha itu selalu lebih berhubungan dengan fikihnya hati. Itulah yang kadang-kadang terjadi paradok menurut saya. Kalau fikih itu kan menilai ibadah zahiriyah. Fikih itu kan ibadah zahiriyah, zahir, rukuk, sujud. Semua fikih itu selalu menilai, menganalisis hal bersifat zahiriyah. Bahwa orang sholat itu begini. Padahal kata fikih di Quran itu lebih banyak hubungan dengan hati. Itulah makanya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi itu membagi fikih ada 2 kan, fiqhul ashar, fiqhul akbar. Al-fiqhul ashar itu ya fikih biasa, hukum, syariat. Akbar itu tauhid, akidah. Jadi Imam Abu Hanifah
membedakan. Kalau disebut al-fiqhul akbar itu akidah, tauhid, al-asghar ya hukum-hukum itu, syariat. Dan syariat itu kadang orang tidak paham syariat bimana sempit fikih hukum. Syariat Islam kadang dimaksud kalau syariat Islam ya Islam itu sendiri, syariat bimana agama, bimana al-muwassa. Jadi syariat itu beberapa kitab usul fikih bisa difahami dalam konteks muwassa. Syariat Islam itu adalah agama Islam. Tapi seringkali di dalam narasi-narasi kitab yang dimaksud syariat Islam itu adalah hukum Islam. Kayak Pancasila itu yang pertama Piagam Jakarta, ketuhanan dengan wajiban menjalankan syariat Islam. Di situ kan sholat, itu yang dikhawatirkan orang non-muslim waktu itu konsolat. Pada negara ini kan tidak boleh memaksa. Memang sing maksa kan Agus Salim itu. Yang memang tidak belajar agama, belajarnya kan hukum di Belanda. Abi Kusno, ya, siapa yang mewakili Profesor Karmu Zakir, Kiai Wahid Hasim. Dari 9 yang nyusun Pancasila itu yang paling moderat kan Kiai Wahid Hasim. 18 Agustus ketika mau disahkan oleh PPKI, MPR sementara lah, Maramis diantar Laksamana Maida. Padahal proses kemerdekaan itu justru sahamnya Maida itu paling kuat. Maida berani berlawanan dengan dari Jepang. Jepang kan belum boleh merdeka. Ya, padahal dia orang kedua, orang pertama kan Nishimura. Tidak boleh merdeka. Tapi Maida malah menempatkan, wis rapat di rumahku. Maka pagi itu 18 Agustus ketika mau diputuskan, diantar Maida ke Hatta, memang teknis sehari-hari kan Pak Hatta. Bung Karno kan keputusan terakhir wae. Maka pagi itu yang dipanggil kan Wahid Hasim. Akhirnya berubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, karena apa? Karena Agus Salim akhirnya bisa memahami. Ya. Kata ditanya, lu kok dibuang? Setelah, kan itu tunda jam 1 itu akhirnya. Pak Wahid Hasim jawab, Pak Agus Salim, Profesor Karmu Zakir, yang mewakili Muhammadiyah waktu itu. Lu itu kalau syariat didulukan, kan bertentangan dengan Quran. Ayat-ayat syariat, ayat-ayat hukum turunnya di Madinah. Semua ayat yang turun di Mekah itu berhubungan dengan akidah dan akhlak. Dan alhamdulillah Pak Agus Salim bisa menerima orang 3 itu yang dianggap para kiai mewakili umat Islam. Ya, nah, ya sudah kalau begitu. Lah inilah orang tidak ngerti bahwa perbedaan Wahid Hasim itu memang belajar agama lebih komprehensif. Lah Pak Agus Salim kuatnya di hukum. Orang tidak paham bahwa mereka Profesor Kahar Muzakir juga memperjuangkan aspirasi Islam wong Muhammadiyah. Hanya bedanya tidak dibekali dengan narasi yang lebih komplit. Dan akhirnya bisa menerima. Nah ini kan jarang orang tahu, sudah makiyah madaniyah ngono lho, ndak kuliah jurusan tafsir, yang jurus tafsir aja kadang ndak paham. Ya. Bahwa turunnya ayat ini tauqifi Allah. Itu ada hubungannya dengan asbabun nuzul. Makanya ayat turun kan sering berhubungan dengan kasus-kasus tertentu tuh. Hikmahnya kan begitu. Mengapa Allah menurunkan ayat-ayat syariat hukum di Madinah? Ya memang beragama itu akidah dulu. Akhlak, cara bangun rumah kan fondasi. Syariat, sholat, poso, itu kan tembak Kang Bakron. Iya. Lah, dan jumlahnya hanya 750 ayat. Ayat syariat itu hanya 750 ayat, sedangkan ayat akidah yang juga ilmu dan syariat itu ribuan. Lah dari 750 ayat ini, 2/3-nya bicara perkawinan. Jadi ayat fikih, ayat syariat yang 750 itu, yang 2/3-nya menyangkut fikih.
Ayat negara ndak ada. Oh, kata politik aja ndak ada. Orang yang bisa nyelender ini jarang-jarang. Ini disertasinya nasionalisme. Di luar kepala pokoknya. Kalau sudah bicara nasionalisme, hubungannya dengan Islam itu sudah. Ya. Profesornya sosiologi, bukan profesor tafsir, tapi iso maca tafsir. Nah itulah yang terjadi. Ya. Jadi fakoha, ya, yang 20 kali coba saya baca ya. At-Taubah 87. Wa tubi'a ala qulubihim wa hum la yafqahun. Hati ditutup, orang tidak paham. Jadi kata fikih itu lebih banyak hubungannya ini fikihnya hati, bukan fikihnya otak. Hal-hal yang bersifat spiritual. Atau pas 122 misalnya lagi. Falaula nafara min firqatin minhum ta'ifatun ayatafaqahu fiddin. Yang paling populer ini tinggi dasar bahwa semua orang waktu perang tidak oleh perang, sebagian tetap ngaji. Ada mendalami tafakuh fiddin. Nah, tafakuh fiddin itu tidak bersifat dhoriyah saja. Bab disebut fikih itu biasanya kan menyangkut hukum dhahir. Padahal kata fikih di Quran itu lebih banyak hubungannya dengan hati. Ya. Surat Munafikun ayat 3 misalnya. Dzalika bi'annahum amanu summa kafaru. Ini kan orang tuh ritmenya kan ada siklusnya. Iman kafir, iman kan ada. Ada yang amanu summa kafaru, summa amanu summa kafaru, summa sedatu kufron. Ini juga begitu. Amanu summa kafaru karena kafir, fatubi'a ala qulubihim. Memang tapi kafir itu karena hati ini ditutup Allah. Fahum la yafqahun, kata fikih itu lebih banyak hubungan dengan hati. Itulah makanya para fuqaha itu kok malah fikih itu hubungannya al-a'mal dhahiriyah. Makanya disinilah hebatnya Imam Ghazali bahwa fikih itu harus dimix dengan tasawuf. Cerdasnya Imam Ghazali di situ. Ini fikih urusan rukuk, sujud diwaca iki, tapi lek rukuk tok tapi subhana rabbiyal azim atimu gamel rukuk percuma kan ngono Imam Ghazali. Hebatnya Imam Ghazali kan di sini. Ya. Jadi la yafqahun. Kemudian surat Munafikun ayat 7 juga begitu, walakinnal munafiqina la yafqahun. Memang orang munafik itu tidak paham. Hati ini ditutup Allah. Fa innaha la ta'mal absar, itu juga ada hubungannya dengan Al-Hajj 46 itu loh. Yang buta bukan matanya. Walakin ta'mal qulubul latifis. Ya. Kalau ada ya, suami membunuh istri, istri membunuh suami, ada seorang bapak memperkosa anak perempuannya, itu yang buta bukan matanya. Yang buta hatinya. Ya, kayak Donald Bebe itu jelas sih utuh itu. Hatinya buta itu. Netanyahu. Ya. Orang-orang kayak gitu itu udah ya. Al-Hajj ayat 2 itu loh. Bahasa Gusti Allah wa taron nasa sukara wa mahum. Jadi dia itu perilakunya kayak perilaku orang yang mabuk pada sehat. Karena apa? Karena yang buta bukan mata kepala, mata makanya berpikirkan dengan hati. Hubungannya surat Al-Hajj ayat 1 itu, ayat 1, 2 itu kan 46 itu ya. Qulubun yaqiluna biha. Berakallah, berpikirlah dengan hati. Ya. Bukan otak. Selama ini kita keliru, salah kaprah. Otak itu hanya hardware sekali lagi. Hardware itu cara mobil, body.
Mobil iso melaku krana ana mesin. Lah mesin itulah kolbun. Tapi atine kotor, berarti mesinnya bobrok ya gak melaku. Maka manusia itu harus diperbaiki hatinya. Tahsinul qulub. Dan bahkan hati itu juga belum yang paling dalam. Itu ada fuad, ada yang paling dalam nanti sir, ada akfa. Dalam hadis At-Tirmidzi masih kulit kolbun. Kolbun itu likasroti takolubi. Makanya surat Al-Fat 11 itu lebih jelas. Orang bisa ngomong, itu bukan karena faktor lisan alat ucap. Itu hardware. Lambe loro, gigi, gusi, tenggorokan, dua lubang hidung, dua lubang telinga. Itu kan perangkat keras, hardware. Kalau orang bisa ngomong hanya ditentukan alat ucap, lambe sampai lubang hidung, lubang telinga, kambing punya. Sapi duwe, tapi mengapa Anda bisa bicara? Nah, disinilah kita selama ini orang berpikir kata dengan otak. Iya, otak itu fungsinya body casing, hardware. Yang saya pegang ini hardware, yang bunyi kan yang di dalam. Kayak HP itu. Lah ini namanya persepsi. Dzon, waham. Kebenarannya di bawah 50%. Ya. Maka di sini orang yang mempertuhankan otak, stres. Anak-anak umur 15-28 yang sekarang banyak bunuh diri itu rata-rata lebih percaya HP, Gemini ya karena itu. Diyakini karena tidak pernah lepas daripada HP. Ya. Stres titik ya munggah titik stres. Diatanya stres bunuh diri. Jadi kalau orang bisa bicara hanya ditentukan alat ucap yang dohir-dohir tadi, hardware, ya iso ngomong kambing ya mbek tok. Apa iso kambing ganti ibu, mama, papa, ora iso. Lah menungso ngomong melungker ngiler sing angel-angel iso kabeh. Karena ada mesin, ada hati. Dan hati itu juga ada 7 tingkatan itu, mulai mudghah, qalbun, fuad, sir, afa, sampai. Yang paling murni kalau sudah akfa yang ke-7 itu. Pokoknya orang innal ladzina qalu rabbunallah dalam segala hal sudah Allah. Ini kayak Kanjeng Nabi itu sudah tingkatan inkisyaf. Angel. Ya, Allah. Nah, sekarang kan HP. Kanjeng Nabi makanya menurut riwayat selama hidup di dunia sare pun tetap Allah. Itu hadis yang tinggi dasar tarawih 11 yang menurut saya juga itu literasinya lemah. Jelas-jelas itu dasare sembahyang tahajud kok tinggi dasare tarawih jelas. Maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Lha ngono tinggi dasare tarawih 11 ngelokno sing 23 bid'ah iku kowe sing goblok rek. Lah ini kan mereka menerjemahkan, sekali lagi saya tidak bosan-bosan menerangkan ini karena orang yang gergeten juga lah kadang mereka juga tidak berubah-berubah aja ngelokno sing 23 bid'ah. Padahal sing bener tarawih iku sing 23 zaman Umar bin Khattab hadise ya Bukhari. Bab jenenge tarawih itu mulai Umar bin Kanjeng Nabi ndak tarawih cuma 3 hari sendirian ndak jamaah. Berapa jumlahnya ndak ada orang tahu. Tapi mereka yakin Nabi itu tidak pernah lebih 11 rakaat. Wala fi ghairi ndak kamu terjemahkan. Ya aja goblok teman-teman lah. Untuk kamu niat korupsi hadis. Lu di akhir hadis sudah jelas. Arba'an. Mengapa kamu tidak 4 rakaat salam 1? Dulu 75 saya masuk IAIN pertama kali 4 rakaat salam 1 sob. Oh itu salah, saya ini benar loro-loro. Memang sembahyang sunnah itu hadisnya lebih banyak yang menyatakan masna.
Dan di akhir hadis itu Nabi dengan tegas menyatakan, aku mari turu Aisyah, hanya aku lek turu, tanamu anaya walayanamu qalbi. Nabi itu seumur hidup sedetik pun tidak pernah tidak ingat Allah. Allah, Allah. Sare pun Nabi itu Allah, Allah. Itulah kebalikan kita. Jangankan tidur melek ya HP. Itulah ya ojo nemen-nemen ngelone 23 bid'ah. Lho tarawih itu sing bener 23 jemaah sahabat di zaman Umar bin Khattab. Sampai sekarang makanya Makkah Madinah masihnya 23. Itu ijma sahabat. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin. Itu juga hadis. Jadi ngikuti Umar bin Khattab boleh. Daripada kamu maca hadis tapi korupsi. Jelas-jelas wala figuri itu sudah diterjemahno. Aku mulane kadang bingung. Mereka 23 bid'ah sing 11 itu sing bener, sing 23 neraka, sing 11 swarga. Dia purmu goblok kok. Ya harus digoblok-goblok nih gak apa-apa lah aku. Enggak pokoknya sing ngrokone TV 9 kan protesnya Al Husna gak apa-apa aku wani. Lah iyalah. Bab lek gak dilok ini gak berubah. Boleh bukti ini dilok-lokne biru neraka saiki Muhammadiyah ganti hijau juga sudah. Itu kan sering dieling nih 102 atau nggih. Wa nahsurul mujrimina yauma idzin nasyurukum. Ya memang ngelingnya itu kadang lek dieling biasa-biasa datang ini ya rada keras juga. Ya. Coba yang terakhir ini juga contoh ini. An'am 25. Wa ja'alna ala qulubihim akinnah. Tutup. Ayyafqahu. Jadi kata fikih di Quran itu ternyata lebih banyak hubungannya dengan hati. Lah, tapi kita fikih menyangkut al-amal ibadah zahir. Ini saya tidak klop dengan Quran. Makanya yang cerdas Imam Ghazali, Ihya, Bidayah. Jadi fikih ya fikih, tapi harus dimix. Fikih itu oke lah, rukuk, sujud, begitu. Tapi hatimu melok rukuk enggak. Ihya itu sebenarnya kan di situ pentingnya disempurnakan bahwa al-amal dhahiriyah termasuk assalamualaikum misalnya Imam Ghazali di Ihya itu. Itu tidak Imam Ghazali kan non. Jadi ketika kamu salam ke kanan ke kiri, siji harus kamu niati memang mendoakan orang di kanan kirimu, sapa. Misalnya Asmi waktu salam ke kanan ya niati makrus, kamu memang niat makrus tak dokani selamat sampean. Kirimu Yusuf. Tapi menurut Imam Ghazali di situ jangan kamu niati hanya kepada manusia, malaikat. Waktu sholat itu malaikatnya ribuan. Jauh lebih banyak daripada sing sholat. Nah, Imam Ghazali kan wali. Roh. Dan sekali lagi, RPC dua Rasul. Karena apa? Setelah nyusun Ihya 12 tahun, Imam Ghazali itu pulang ke rumah ke Tusia desa itu. Terus mulang neng Universitas Nizamiyah. Nah, setelah itu Imam Ghazali itu kalau tidur pakai kain kafan ya sing kasar. Maka ketika dengan wasilah selalu kemulan kain kafan sing kasar itu Imam Ghazali ini menurut riwayat roh kapan akan mati. Jadi teori ini. Jadi makro saji pengen roh aku kapan mati. Kalau tidur jangan pakai sarung. Tuku kain kafan sing welek sing kasar. Jadi waktu hari Sedon Imam Ghazali itu kan biasa kiai. Setelah ngaji subuh lah, insya Allah begitu. Ritmenya kiai kan mari subuh sari.
Makanya orang itu tidak boleh tidur setelah subuh kecuali kiai. Makanya saya mari ngaji subuh ndosor ning ngono. Jadi biasa tidur di ruang tamu menurut riwayat. Terus Muhammad, Imam Ghazali namanya kan Ahmad. Muhammad, ambilkan kain kafanku, selimutan. Terus ada jamaah datanglah santri. Syekh Imam Ghazali hari ini wasiati apa? Sing ikhlas. Lho itu sedo, sing takoke durung mulai sob. Jadi ini teori dan itu sukses koron. Jadi lek kon pengen roh kapan aku mati. Teori ini bisa jadi ternyata salah satu wasilahnya adalah selimutan kain mori, tapi sing elek kalau sing apik kan. Wani enggak ora wani. Ya itulah, jadi dari ini baru beberapa ayat aja, jadi menurut saya bahwa dari beberapa kata fakoha yang bermakna fahima, fakoha itu kan sebenarnya faham, sama dengan fahima. Cuma ternyata di Quran kata fikih itu lebih kuat fikihnya hati. Padahal kita fikih itu menyangkut dohiriyah. Nah, makanya cerdas di Imam Ghazali harus disempurnakan dengan tasawuf tadi, di mix. Itulah makanya kita akhirnya di kalangan pesantren membedakan ada fuqaha, ada ulama, ada khutbah. Ya. Ulama umum lah. Ya, Imam Ghazali makanya kalau sudah ulama, al-ulama warasatul anbiya, aliman, abidan, alim. Ya paling tidak pernah khatam al-Fatihah sudah top menurut saya hari ini. Beriti ada sudah top lah. Tapi ibadah juga cukup. Ya. Kayak sembahyang subuh di bangsawan belum ulama lah. Abidan tapi zuhud, sederhana. Ya, montore wis api-api. Alpat lali al-Fatihah. Ya. Waro itu tidak halal betul, tidak mau. Warian, lah yang paling penting yariful masalah itu kepekaannya untuk membantu orang-orang kecil, orang susah. Ighasatul malufin. Seneng nyauri wong diutang-utang, itu ulama. Jadi ulama yang 2 bulan umroh itu bukan ulama itu menurut saya. Utawa tiap tahun haji, mana dasarnya? Kiai juga nggak ngerti hukum dengan betul gimana haji terus. Nah, Kanjeng Nabi ya haji sekali, duit tinggi bantu rondo-rondo garing itu. Itulah ulama. Makanya hancurnya NU kan di sini menurut saya. Karena banyak ulama yang sebenarnya sudah hedonism. Kayak di pelosok kemarin tukaran rebutan. Itu kan ketoro lah, itu Suriah ndak mau di Lirboyo. Jadi ya Tanfidia, Gus Yahya maunya di. Ya tapi menurut Yahya lah saya melihat itu waktu sidang saya datang. Jadi keputusan menentukan tempat muktamar itu PBNU kemarin itu kan hanya alternatif. Ya sudah, mana yang menyediakan Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera. Udah itu aja. Jadi Said Asrori itu langsung ambil keputusan itu tidak bisa. Itu hanya sudah itu kan pleno. Pleno itu tidak boleh bertentangan dengan di komisi. Jadi komisi itu sudah ditentukan bahwa nanti muktamar tempatnya di Jawa Timur, DKI, tidak salah, Sumatera Barat, sama di NTB lah. Jadi keputusannya diserahkan PB. Langsung ketok palu. Jadi Pak Nuh bingung apa. Jadi cioyoyoan itu. Itu artinya apa? Kesimpulannya Gus Yahya kepingin jadi ketua umum PBNU lagi. Yo kepingin boleh aja, tapi ketahui kok abot. Feeling saya berat. Ya,
mesti yang jadi bukan dua kelompok itulah, kelompok yang lain lah nanti kira-kira begitu. Jadi itulah yang terjadi. Ya kadang malu juga ya. Tapi alhamdulillah sudah ada Munas itu sudah lumayan. Ya nanti kan setelah ini seminggu lagi paling rapat PBNU menentukan tempat di mana. Feeling saya tetap di Jawa Timur. Sebab kalau di Kediri itu kan problemnya alasannya tidak ada presiden mau ke Kediri itu tidak ada. Semua presiden kan tidak berani ke Kediri, jatuh. Sing wani ke Kediri Gus Dur tok. Akhirnya jatuh juga. Makanya kemarin mengapa presiden nutup Munasnya di Bangkalan itu pelosok kan Kediri. Jadi keris sembuh gandring itu keyakinan orang ya. Yang membunuh raja-raja itu disimpan di Kediri. Sehingga namanya Wali Romo Locoyo, Buto Locoyo. Makanya simbolnya kota Kediri itu Buto Locoyo. Tapi disamarkan dengan burung. Maka orang yang pernah memimpin Kediri sukses itu sukses. Saya pantau jadi rektor Kediri sukses. Selesai lah. Jadi Kediri itu ingin memang. Tapi itu disimpan di mana? KE biasa itu ilmu spiritual. Sunan Bonang aja diusir. Dulu kan Sunan Bonang juga sampai ke Berantas itu Kertosono. Akhirnya betul sudah zaman balik ke Tuban. Makanya daerah selatan itu tidak boleh terlalu santri. Kan Mataraman. Sing rotok santri bahkan kereng-kereng itu pinggir pantai. Kan dulu transportasinya lewat laut. Dari Mataraman itu ya sih rotok gendru-gendru rotok Nyai Lor Kidul campur-campur. Daerah selatan itu ya ono sing alim ya akeh, tapi umumnya Mataraman kan budayanya budaya Nyai Loro Kidul, Mak Lampir. Makanya di Jawa Timur itu kan ada budaya Mataraman, budaya arek itu mulai Lamongan, Gresik, sampai Malang tuh arek, lebih ekspresif, dan budaya pendalungan, Madura swasta mulai Pasuruan ke timur. Ya Cak Lukman ini Madura swasta apa. Tapi enggak, Cik Masuran terutama Probolinggo lah udah. Makanya itu budaya pendalungan, tapal, itu memang budayanya beda. Maka orang kalau menganalisis semua pilihan Gubernur Jawa Timur ini, angle-nya tokoh-tokoh ini harus dikuasai semua. Kayak Hovifah minerahnya. Pilihan kedua itu ketua tim suksesnya kan Bondowoso, Halim Subar. Dia pinter, jadi orang timur, ketua tim suksesnya. Tapi sekretarisnya arek Gresik, si Hovirin itu. Ya. Nah, kita samina wa ta'na aja lah, pokoknya wangi itu aja lah. Jadi orang kalau ngerti budaya, perilaku orang itu ditentukan budaya. Jadi perilaku orang itu ditentukan budaya itu apa? Keyakinan bisa agama, bisa keyakinan lokalisme. Jadi perilaku orang itu ditentukan keyakinan, apakah itu agama, apakah itu pemikiran, apakah itu narasi. Makanya pikiran-pikiran orang Probolinggo ke timur kan beda. Sama lihat kiai kalau Probolinggo ke timur itu mesti serbannya gede-gede. Kalau orang Mataraman malah kadang tidak serbanan biasa lah. Kalau perlu sandalan kabeh tapi lebih alim. Madura lihat aja, waduh. Oh iya, kopinya dukur. Kulit. Ya. Aku ini ngaji nggak serban itu hanya untuk ngeringetan aja lah. Bukan itu identitas tidak. Sini tidak ngetaran. Orang Mataram itu lebih baik agak surut ke belakang. Tidak usah ngetok nih tapi pengaruhnya luar biasa itu lebih baik. Gaya Mataraman kan begitu ya. Ya jadi sandal ya lele. Aku tidak tahu tuh sandal yang larang-larang. Sandalan Indomaret.
David itu belum jelas arahnya kemana. Baru cari identitas. Tapi gelem ngaji terus beda nanti. Menjelang 40 ngaji ini tambah temenan, ilmu. Laki-laki ilmu. Orang kalau khubul ulum, Allah akan menunjukkan inilah. Iqra, makanya orang kalau cinta ilmu itu cukup khawatir, rezeki itu teko dhewe kabeh. Makanya Bakron cinta roti tapi ilmu ini kurang, rada berubah. Ngaji yo saiki insyaallah berubah nanti. Nanti udah teko dhewe. Iya, ya. Jadi sekali lagi, ya. Fayakuluna batahsudunana balkanu la yafqahuna illa qalila. Dari sekali lagi kata fikih itu sebenarnya di Quran lebih banyak berhubungan dengan fikihnya hati, fahamnya hati. Bukan fahamnya otak. Makanya di dalam surat Al-Hajj 46 itu kulubun yakiluna, dia berakal, berpikir itu dengan hati. Jangan aja dengan otak. La yafhamuna illa fahman qalila, maksudnya gitu loh. Jadi bukan jumlah orangnya, tapi pemahamannya sedikit, literasinya berarti kurang gitu loh. Wa huwa utafamiku fitnatuhum fatona, fitnah itu kan kecerdasan. Li umuri dunia, karena dia lebih paham urusan dunia. Yang dia tekuni adalah urusan dunia. Wala yafhamuna ora paham sapa wong akeh munafikin min qaulika, ucapanmu Kanjeng Nabi Muhammad. La tahruju la Khaibar. Sudah Nabi Muhammad, kamu kan tidak ikut baiat di Hudaybiyah Ridwan, kamu tidak boleh ikut Khaibar. Otomatis tidak oleh goni. La tahruju la Khaibar ila dhahiran nahyi. Walam yafhamu ora paham sapa wae min hikami saka hikmah. Mereka ndak paham hikmahnya. Hikmahnya apa? Itulah pentingnya orang hidup itu taat Allah, taat Rasul, atullah, atu Rasul. Hidup itu wa ma khalaqtu jinna wal insa. Itu selesai. Kok urip iku lek manut awake dhewe tambah ruwet wong. Ati menungso kepinginan itu kan nafsu. Sing enak melu Gusti Allah salat ya salat, enggak kuat ngatur ya lungguh. Kan ada ruksa, tapi tetap ya kadang kodo, itu ya aja kodo terus lah. Bendino kok kodo. Sarip kok bendino. Asar maghrib dadi sini traweh. Fahamaluhu ala muradihim. Ya, hamala mendorong, membawa. Akhirnya tidak paham mereka. Walalau bil hasad, akhirnya hasud. Muhammad, aku butuh ghanimah. Muhammad itu hasud be aku loh. Loh kamu tiling nih, ayo nggih baiat. Nah, kamu tidak gelem baiat malah yakin bahwa kalau terjadi perang di Hudaybiyah mati kabeh. Malah mendoakan meninggal Nabi Muhammad dan 1.400 orang kan ditukani mati. Dan yakin mati. Don nesau kemarin tuh. Di Quran tuh sering enggak digodakan su tapi sau. Nah, kita kan su'udzon. Quran enggak sau. Boleh, maknanya bodoh. Kira asabah itu. Jadi bukan don nesu tapi don nesau. Bil hasati fa inna hubbat dunya, lah itu karena hubbud dunya iku laisa rana min syimatil alim. Orang lo alim, orang ngerti, orang paham itu lebih suka akhirat. Paling tidak imbang.
Paling enggak orang itu kalau umur sekelas S1 ya gak apa-apa lah. Tapi umur sudah munggah memang harus akhiratnya harus lebih tinggi ya. Jadi S1 aja belum selesai cik mikir aku lulus marono golek duit iso apa ndak ngingoni bojo iso kuatir lah. Padahal ndak boleh kuatir menurut saya karena apa? Karena umur 4 bulan kita ini sudah ditentukan rezeki. Ndak ada nek rezeki cukup kuatir. Cuma aja maksa Gusti Allah mesti akeh ngono lho, Kron. Duh karepe dodo roti itu langsung akeh ngono karepe enggak iso. Yang penting ikhtiarmu. Jadi 4 bulan ini sudah ditentukan, kamu tuh rezekimu sama ini. Umurmu sama ini sudah ada. Kecuali sudah seumur saya 70 ini sudah kelihatan. Lah aku kan 70 sudah kelihatan memang sejak awal, oh berarti aku itu sudah sampai kesimpulan bahwa Allah memberi rezeki saya itu bukan karena pekerjaan. Memang saya jam 4 bulan Allah memberi lumayan. Cukup lah, enggak kurang, tapi enggak pernah kurang. Lebih. Iya, lulu aku walaupun mulang 12 tahun dia enggak diangkat, kurang ajar Muhammadiyah. Aku itu kan dosen IAIN hanya 2 orang Pak Jabar dengan saya, ngajar 12 tahun baru diangkat. Wis hampir umur enggak nutut, tapi didolimi. Dan anehnya bisa jadi profesor aneh. Enggak nututi loh itu. So. Kalau tidak Pak Munawir, Pak Menteri Agama waktu itu menurunkan 4A, lektor kepala, saya enggak bisa profesor. Dulu profesor kan 4C. Berarti saya harus nambah 4 tahun toh. Setelah saya lulus UNER 4A, tapi lektor kepala. Nanti Prof. Ridwan Nasub, wah ini kurang situ kalah itu. Waktu itu kalah ya. Akhirnya diurus Ibadi Ridwan Nasir. Wah aku rasa profesor. Kayak ini demi konco ya. Nursam tadi. Kurang 1 suara. 4 bulan dicepet nih Gusti Allah ya coba petai. Ya mestine meh setahun 2 tahun kok gua mau wong didolimi ngono aku krasa didolimi wong mesti ditolong Gusti Allah. Ya. Didolimi Gusti Allah. Jadi saya tidak pernah berpikir mau jadi profesor. Wong biyen ning pondok ya kelosotan ngono biasa lah. Mangan 15 tahun ya kangkung, bayam, terong, kangkung. 15 tahun ngono sampai wis hampir lulus S1 itu aku ngeliwat. Bentuknya kangkung, terong, bayam, kangkung, terong, bayam. Ya. Saya kok. Jadi saya berani ngomong umur 70 itu berarti Allah memberi rezeki orang itu bukan karena pekerjaan. Keliru. Ya karena Allah ingin memberi kamu sekian. Jadi apapun sejak 4 bulan karena sudah dituntut sekian. Jadi walaupun saya belum diangkat jadi dosen, yang kan pedagang di Pasar Sidoarjo. Besar tokoku. Bahkan dosen-dosen IAIN tahun 84 durung duwe motor, saya walaupun belum negeri malah duwe motor. Ya. Terus bengi ngaji 5.000, ngaji 5.000 coba. Dari maghrib tafsir Jalalain bendan 5.000. Tinggi kredit ijat 1.000. Itu proses. Ya alhamdulillah lah. Makanya saya berani ngambil kesimpulan Allah memberi rezeki orang bukan karena pekerjaan, karena Allah ingin memberi. Nah, orang berpikir pekerjaan tidak. Maka manusia itu yang penting ikhtiar menurut saya. Ikhtiar adalah dengan sekuat. Terus Allah memberi berapa kron, terima. Di antara kamu ini nanti ada yang akeh didik, terima aja. Ono iki ketoke pinter kok oleh didik. Ono sing meneng kaya Lukman, oleh akeh ya karo. Kok ndak mulai, ndak preman kamu Oh, piye? Lukman, ndak preman. Lestaren. Sambrul. Judul, alhamdulillah. Lumayan. Top markota belakang.
Min syimatil alim, jadi orang yang hubud dunia itu bukan ciri orang yang alim. Al-akil yang cerdas. Di beberapa hadis al-akil itu orang yang cerdas dan cirinya dua. Al-akilu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang cerdas itu bukan orang yang IQ-nya tinggi, tidak. Orang yang selalu koreksi terhadap diri sendiri. Muhasabah. Introspeksi. Dana nafsahu ya, wa amila dan beramal, berbuat untuk kepentingan salah mati. Itulah cerdas menurut Nabi. Jadi kalau ada orang berpikir hanya hari ini sampai korupsi MBG itu ya goblok apa? Koperasi desa. Bukan koperasi, sekarang sudah dirubah kuperas. Kuperasi. Jadi al-aqilu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu menurut Nabi. Jadi orang cerdas, jenius lah. Bukan orang yang IQ-nya tinggi. Ya, Pak Habibie ya cerdas lah. Ukuran-ukuran konvensional. Tapi ukuran Nabi, ukuran agama, mandana nafsu, orang yang senang koreksi kekurangan dirinya, itulah orang cerdas. Tidak suka ngoreksi orang lain. Dan yang kedua orientasinya orientasi akhirat. Orientasi ridho Allah lah. Wa amila lima ba'dal maut, gitu loh. Ya. Jadi apa yang dia perbuat itu bukan untuk kepentingan sekarang setelah kematian. Karena manusia pasti mati. Ya. Tidak ada yang enggak mati. Kul ya asyrafal khal, ya asyrafal rusuli lil mukhallafin minal araf. Diulangi lagi, mukhallafin itu ya orang-orang yang tidak ikut baiat tadi. Khalfa itu di belakang. Khalfa itu memang dia membelakangi Nabi, tidak mau baiat. Khalifah itu kan pengganti, makanya khalfa itu bimana waro'a. Maka nggak ada kata khalifah. Khalifah itu Rasulullah. Saya selalu mengulang-ulang bahwa kata inni ja'ilun fil ardi khalifah itu ada dua penafsiran. Ini jurusan tafsir ini enggak ya, makruh bukan tafsir ya. Hadis ya. Jadi umumnya memang khalifah di situ ya khalifatullah di muka bumi. Tapi ada penafsiran yang kedua, dan itu Gus Dur dulu selalu mengatakan, saya lebih cenderung mengikuti penafsiran khalifatul Rasulillah. Bahwa bukan langsung kita ini wakil Allah di muka bumi. Wakil Allah kok kodo terus tadi. Wakilnya Gusti Allah kok bangsawan terus. Lendek wakilnya Kanjeng Nabi ya lumayan lah, walaupun kita juga belum 100% kayak Nabi ya lumayan sih belum sholat lah ya, walaupun sholatnya kadang tidak sehari 5 kali 5 hari sekali. Jadi makanya Abu Bakar ya dibaiat setelah mengenal ke khalifatul Rasulullah. Khalifah itu penafsiran lebih rendah hati. Kan kadang orang, yang kita wakil Allah di muka bumi. Dapur musola teh ora. Omah jadi masjid, jadi masjid ora tahu wakil Allah. Tapi kata khalifatullah itu kan umum. Itu nih khalifah Allah di muka bumi, ngatur bumi. Iya. Nek kelakuanmu ndak eling Gusti Allah ngatur poso apik, ora iso. Makanya lek ngatur ya contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dari kata khilafah tidak ada. Sekali lagi saya selalu mengulang, khalfa waro'a, khalifah jamaknya khulafa. Ya, jamaknya khulafa. Bisa. Tapi kata khilafah tidak ada. Jadi di Quran kata khilafah itu tidak ada. Jadi kalau ada orang mengatakan bentuk negara itu khilafah, ya
GBL. Lalu kata siasa tidak ada, kata benar. Mengapa politik gegeran? Sekali lagi politik itu rebutan pada kekuasaan milik Gusti. Maka politik kan gegeran dong. Lihat aja ini. Ya. Mahasiswa demo, walaupun ketua BEM dikai 20 juta, lemes ya. Ketua BEM-nya hukum Bung Karno ya. Jarene arek-arek lumayan 20 juta. Bagi anak-anak sekelas kamu 20 juta ya. Iya. Digembos sih menurut saya, termasuk siapa? UGM siapa? Ternyata mobilnya, tapi masih lumayan lah dia. Mobilnya Fortuner, tapi itu pinjaman katanya. Tapi saya masih percaya kalau Tio orang yang kritis, idealis. Kalau hanya dipinjami ora apa-apa lah. Ya ketepatan yang minjemi memang orang PDI. Makanya sekarang yang jadi sasaran ternyata itu Tio orangnya PDI. Wallahu a'lam bishawab lah. Itulah politik, makanya politik itu enggak penting, yang penting kawin. Karena kata politik enggak ada. Ya, kita politik enggak ada siasa, kata khilafah juga enggak ada. Tapi kata kawin kan akeh. Itu saya mewakili Ardia ya, Ardi ini. Makanya mengapa kok kata politik enggak ada, tapi kata zawat, kata nikah berkali-kali, bahkan 750 ayat kawin itu yang 2/3-nya menyangkut kawin. Kawin itu penting. Makanya benar kiai-kiai sepuh. Oh Indonesia ruwet karena Prabowo enggak kawin. Durung wani ya aja lah. Poso. Lek kepengin cek durung mampu poso. Ya. Tapi lek Ardi ketoke semangat sudah. Ketoke lho. Wingi tak akhire cedhok omahmu Siman. Jadi minal Arab itu orang-orang desa, tapi ketepatan munafik lah. Ay ahli wadil ikbatil asya kaum ini kan Juhainah, Muzainah ini suku-suku Arab yang juga munafik. Satu tahunna bakal diundang sapa sira kabeh le kaumin mereka uli baksin yang duweni kekuatan satin kuat. Jadi kamu sudah diprediksi enggak kuat. Mengapa kamu munafik enggak melok baiat Ridwan? Bab Khaybar itu musuh berat, uli baksin. Makanya kamu tidak akan mampu. Paling golek wong nianmu main golek goni. Sudah diprediksi oleh Nabi, sudah tidak usah ikut perang Khaybar. Pokoknya yang boleh ikut perang Khaybar mereka-mereka yang pernah baiat di Hudaybiyah, baiat Ridwan. Enggak kamu. Munafik ini mukhallafin yang tertinggal, bukan tertinggal, sebenarnya memang niat tidak melok, niat nawa itu tidak ikut baiat karena keyakinan Nabi Muhammad masih kalah. Hanya 1.400. Niat umroh enggak nggawa senjata, sing digawa unta, wedhus karena memang untuk korban. Musuh orang Makkah yang jumlahnya jauh lebih banyak. Akal mengatakan kata orang Arab munafik ini kalah. Dan saya doakan moga-moga orang Islam mati kabeh termasuk Nabi Muhammad. Ternyata Gusti Allah kan nasr minallah. Jadi bahwa perang Khaybar itu menghadapi orang kuat-kuat. Uli baksin syadid. Gak kuat, apalagi kamu melok itu kan bukan perangnya yang penting, pentingnya oleh ghanimah. Sudah dibaca oleh Allah, mulanya enggak oleh. Lan enggak boleh ikut. Ghanimah ini hanya mereka-mereka yang imannya kuat gitu loh. Ailah kita li kaumin ashab silah. Perang Khaybar itu menghadapi orang yang ahli pedang. Kaum ashab ya. Min alatil hadid
ya pedang lah, besi. Wa quwwah syadidah, hebat mereka. Lah kamu wedi mati, bayate ra gelem. Udahlah, ndak usah ikut. Ya otomatis aja ngarep-ngarep goni. Goni mah fil kital. Wa Banu Hunaifah itu mereka Arab itu dari kabilah Hunaifah. Hum tabi'u Musailamah al-Kadzab. Ini orang-orang pengikut Musailamah al-Kadzab yang sejak lama ngaku nabi. Wajahum Abu Bakar, akhirnya ketika Nabi Seto kan oleh Abu Bakar diperangi. Wa qala Rafi bin Hadid kunna naqra hadhil ayah. Ada riwayat lain tambahan keterangan dari di atas. Wa qala lan ngucap komentar sapa Rafi bin Hadid kunna sapa ingsun naqra hadhil ayah, maca ayat ini atas di atas. Wala na'lamun, orang ngerti sapa ingsun manhum khatadana sehingga ngundang ing kita sapa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ila kita Bani Hunaifah. Akhirnya jarene Rafi, oh iya, bareng diundang diceluk Abu Bakar, lo itu Bani Hunaifah, kita sedang memerangi mereka, orang yang munafik itu. Falim nama kau ngerti sapa kita annahum samani kaum hum utai kaum iku Hawazin was Sakif, termasuk di dalamnya kaum Yahudi ya. Sakif Hawazin dan Sakif. Huzahum kan merangi ing Sakif Hawazin zaman Nabi masih sugeng juga diperangi karena ingkar janji. Setelah Misak Madinah, perjanjian tidak perang, tapi ternyata mereka kan nyerang. Huzahum merangi ing Hawazin dan Sakif. Sopoan Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Nabi maka satemene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku daa ngundang al-mukhallafin amal Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah itu kan mereka memang diundang diajak baiat ilal harbi. Karena ada peluang waktu itu memang akan diserang orang Quraisy karena isunya Sayyidina Utsman dibunuh. Walaupun niat umroh tidak nggak senjata, kalau nanti Allah memerintahkan perang harus perang. Lah itulah dibaiat dulu gitu loh. Famtanau, mereka tidak mau. Bahkan keyakinannya kalah. Famtanau itu nyegah artinya enggak mau. Jadi mukhalafin itu memang niat bukan tertinggal, niat enggak melok. Nawa itu betul. Faqala maka dawuh Kanjeng Nabi satut aunaila harbin. Udahlah, kamu enggak ikut perang. Ini setelah di Madinah, pulang ke Madinah. Sudah, kamu enggak ikut perang. Gak kuat kamu. Ila harbin kaumin muslihin ini wong di senjatane kuat-kuat. Muslihin bukan pakai shot. Pakai shot kan orang soleh ini. Dari kata silah, orang yang ahli. Di perang Khaybar itu, wah top itu. Dan sampai itu wedian. Niatmu golek, honimah tok ngono. Muharibin atur merangi, fahum aksaru baksyan. Wah kurang kuat. Miman sing wong yakunu sapa man iku ala khilafi dzalika. Jadi disitulah Allah sudah ngitung. Lawang niatin ndak lillahi ta'ala. Melok perang itu lillah tak oleh. Jadi ini ceritaan di bawah lillah tak oleh Pak. Ya. Tuqatilunahum au yuslimun. Kalau perang itu kamu membunuh mereka tuh kamu selamat. Dalam peperangan itu kalau tidak mati ya selamat. Tuqatiluna memerangi sapa sirhum ing Arab ing Khaybar au yuslimun, kamu aslama berserah diri, itu artinya taat pada Allah dan diselamatkan Allah. Inna hadzal amra ini yaqau immal muqatalah abadan. Jadi dalam peperangan ini di sini perang awil Islam. Mati ya mati, tapi kalau pasrah Allah, soal mati itu justru swarga atau kepasrahan.
la ghairu. Peluang itu ndak mati syahid, mati ya syahid, lek menang ya mateni wong. Cuma di dalam Islam Nabi tidak pernah mendahului. Wa quri'au yuslimu bin nasbi. Ya biasa bacaan beda. Jadi tidak wa yuslimuna diwaca wa yuslimu bi idmari an ala makna tuqatilunahum la yuslimu. Fa in tuti'u lamun taat wis pokoke perintah Allah dilakoni. Berarti pasrah Allah ini perintah, ndak go senjata, udahlah Allah kan janji nolong. Yuktikum Allah paring ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah ajran hasanah. Ganjaran kang gedhe. Wallahu alam bisawab.